Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmatul iman, Islam, kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan terbaik umat manusia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, umatnya yang istiqomah meniti jejak beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada sholat subuh, di mana sholat subuh ini adalah waktu yang sangat berat bagi umat Islam untuk melaksanakannya atau untuk mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh ini, karena memang sulit dikerjakan karena waktunya waktu-waktu tidur, waktu enak-enaknya tidur. Biasanya kalau tidur malam itu sangat enak sehingga tidak mau bangun, karena memang kondisinya ya, nikmat untuk beristirahat. Maka mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaahnya, walaupun jamaahnya itu biasanya sangat sedikit sekali. Kalau kita melihat sholat jamaah di masjid waktu-waktu subuh itu, bahkan tidak lebih daripada mungkin 2 shaf, 3 shaf dan sebagainya. Kalau biasa yang banyak itu adalah sholat maghrib, tetapi di dalam sholat subuh ini sangat sulit ya, kita jumpai jamaah lebih daripada 3 shaf ya. Jika ketika waktu-waktu subuh itu akan berbeda dibandingkan dengan jumlah atau jamaah waktu sholat-sholat isya, maghrib dan sebagainya. Keutamaan sholat subuh apa? Salah satu daripada keutamaan sholat subuh ya, apabila seorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan mendapati banyak keutamaan-keutamaan yang tidak didapati di sholat-sholat yang lainnya, karena memang waktunya yang sangat-sangat sulit atau sangat sukar untuk dilakukan. Nah, keutamaan sholat subuh itu yang pertama adalah salah satu penyebab masuknya surga. Nah, jadi kalau orang itu menjaga waktu sholat subuh, kemudian dia juga berjamaah, itu salah satu penyebab seseorang tersebut masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah salah satu penghalang masuk neraka. Jadi salah satu wasilah orang bisa terhindar dari neraka atau dihalangi ya, ada penghalangnya masuk neraka, itu adalah sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim nomor 634, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Kemudian keutamaan yang ketiga ya, berada di jalan jaminan Allah SWT, atau berada di
dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut suatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah tuh menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Ini luar biasa keutamaan yang ketiga ini, yaitu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dihitung seperti sholat semalam penuh. Ini keutamaannya di dalam melaksanakan sholat subuh. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh apalagi berjamaah itu dianggap seperti sholat semalam suntuk. Nah, ini luar biasa. Tetapi kebanyakan memang banyak orang yang meninggalkan karena dengan sebab-sebab yang tadi itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia sholat setengah malam, ya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah dia sholat seluruh malam. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang kelima, disaksikan oleh para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau sholat subuh. Nah, ini disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang yang menjaga sholat subuh secara berjamaah, ya, mereka itu akan disaksikan para malaikat, malaikat malam dan malaikat pagi, ya, karena perpindahan antara malaikat malam dan pagi. Kemudian tidak hanya itu, keutamaan masih banyak lagi keutamaan daripada sholat subuh. Oleh karena itu kita berharap bersama-sama, mari kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, kita senantiasa menjaga sholat subuh secara berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Karena keutamaan yang begitu besarnya, kalau kita lihat daripada sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Ya, kalau kita melihat, ya, orang yang ke mall atau ke Sori Ahmad misalkan, ada pengumuman, ya, barang siapa yang membeli 10 juta akan mendapatkan sepeda motor. Nah, kira-kira ada orang banyak enggak yang mendatanginya? Pasti banyak orang yang akan datang. Beli 10 juta tapi dapatnya sepeda motor, kan luar biasa ya. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan sholat fajar, ya, mereka itu akan mendapatkan keutamaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk bisa mengamalkan, menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh berjamaah. Kemudian apa ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat subuh? Ancamannya adalah sesungguhnya sholat yang paling berat, ya, dilaksanakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Jadi orang yang sering meninggalkan sholat subuh dan isya secara berjamaah, maka terdapat dalam dirinya sifat kemunafikan. Maka untuk menghindari sifat munafik ini, mari kita bersama-sama mulai sekarang, ya, menjaga sholat isya dan subuh secara berjamaah, dan umumnya sholat 5 waktu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kajian pada hari ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk bisa memperhatikan waktu-waktu sholat kita, khususnya sholat berjamaah, waktu subuh maupun waktu isya, supaya terhindar dari sifat kemunafikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.